pagi hari ini kita pelajaran melanjutkan yaitu bab 3, yaitu cerita pendek dengan kompetensi dasar, yaitu yang pertama mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau yang didengar. Yang kedua, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi dalam menyusun cerita pendek. Cerita pendek itu merupakan sebuah sastra yang berbentuk prosa naratif atau berbentuk karangan. Biasanya cerita pendek itu hanya paling sedikit, biasanya itu diceritakan hanya paling sedikit 500 kata, maksimal 1000 kata. Yang selanjutnya adalah yang kedua atau yang B, menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek. Unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek itu kurang lebih ada 7. Yang pertama adalah tema, kedua alur, ketiga penokohan atau tokoh, keempat latar, 5 sudut pandang, 6 gaya bahasa, yang ke-7 adalah amanat atau pesan. Adapun untuk tema, saya satu sedikit saja akan saya bahas, yaitu yang mendasari dari keseluruhan cerita itu adalah tema. Yang kedua alur, jalannya cerita, yang di situ ada pemaparan atau yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah munculnya sebuah masalah. Masalah itu biasanya pendahuluan, terus munculnya sebuah masalah yang dilakukan dengan kemudian yang selanjutnya daripada alur itu sendiri adalah penyelesaian, yang dalam hal ini apakah cerita itu bisa yang namanya akhir dari cerita itu menceritakan silan atau tidak, itu adalah pada akhir cerita yang disebut penyelesaian atau peleraian. Adapun selanjutnya adalah penokohan, bahwa penokohan itu dalam cerita biasanya ada tokoh pertama, tokoh kedua, tokoh ketiga. Kemudian dilanjutkan dengan latar. Latar ini adalah tempat terjadinya cerita. Yang adalah sudut pandang. Sudut pandang bisa kan sebagai sebuah cerita. Sudut pandang misalnya tokoh pertama, tokoh utama sebagai pelantama. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah gaya bahasa. Gaya bahasa di sini biasanya dalam cerita pendek itu yang dipakai adalah gaya bahasa yang ada di dalam majas. Kemudian yang ketujuh adalah amanat. Biasanya amanat atau pesan itu adalah yang mengerjakan atau yang membuat seseorang itu menjadikan baik, itu adalah pesan. Tidak ada kata pesan itu jelek, itu tidak ada, semuanya adalah pesan. Misalnya dalam cerita tersebut ada sebuah pesan yang misalnya ceritanya adalah seperti Malin Kundang, itu yang nanti akhir ceritanya pesannya adalah kita wajib menghormati kedua orang tua kita. Itu namanya amanat atau pesan. Cerpen itu terdiri dari bagian utama dalam sebuah cerita, yaitu yang pertama adalah orientasi atau pengenalan. Di situ dimaksud adalah dalam pengertiannya, pengenalan itu yang pertama bisa pengenalan tokohnya siapa-siapa, tokohnya protagonis antagonisnya siapa-siapa, kemudian latarnya di mana, kemudian waktunya kapan, dan suasananya bagaimana. Kemudian yang kedua komplikasi, yaitu permasalahan yang berisi tentang pertentangan atau kesukaran para tokoh
yang berlanjut dari puncak permasalahan atau yang disebut kelima. Yang selanjutnya adalah resolusi atau penyelesaian. Dalam cerita pendek itu memang biasanya ada awal cerita, kemudian masalah muncul, kemudian puncak masalah, kemudian yang ketiga adalah resolusi atau penyelesaian. Nah, cara ini bisa digunakan oleh pengarang dalam mengakhiri cerita bervariasi. Ada seseorang yang berhasil yang menyebabkan masalahnya atau malah gagal menyelesaikan masalah. Ini namanya resolusi. Jadi dalam resolusi itu apakah ceritanya dalam cerita itu bisa berhasil. Ini namanya resolusi. Dengan kaidah-kaidah cerpen yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah sudut pandang pencerita. Pencerita itu ya orang yang cerita. Di situ adalah orang pertama atau tokoh utama, atau misalnya tokoh sampingan atau tokoh kedua. Yang biasanya dalam cerita pendek itu memang ada tokoh utama, tokoh sampingan atau tokoh ketiga. Itu biasanya dari sudut pandang seorang pencerita. Adapun ya dalam orang pertama, tokoh utama, orang kedua, orang ketiga dan seterusnya itu adalah menurut dari cerita pendek tersebut ya, yang diinginkan oleh seorang pencerita atau yang membuat cerita pendek. Adapun yang kedua, beberapa dialog yang menunjukkan waktu kini atau lampaunya dialog. Adapun kalau monolog itu seperti adalah percakapan seorang. Kalau prolog itu adalah percakapan sebelum cerita dimulai. Kalau epilog itu adalah mengakhiri dari sebuah cerita. Jadi ada dialog, ada prolog, ada monolog, ada epilog. Khusus misalnya benda khusus, contohnya misalnya cerita tentang sebuah kejadian atau misalnya contoh cerita tentang mobil mewah yang berharga miliaran rupiah. Kemudian yang selanjutnya adalah uraian deskriptif yang rinci yang menggambarkan latar dan karakter. Latar dan karakter. Latar itu biasanya tempat terjadinya cerita seperti di depan yang sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah tadi karakter. Karakter itu watak dari masing-masing tokoh. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan majas. Seperti di depan tadi sudah saya sampaikan, ada majas asosiasi, ada majas metafora, personifikasi, hiperbola, dan litotes. Satu saja saya beri contoh yang asosiasi, mana misalnya andai kata aku bisa terbang, akan ku ambil bintang-bintang di langit. Itu asosiasi. Menyusun yang dilakukan dalam menulis sebuah cerita pendek itu adalah menentukan tema yang pertama, yang kedua menyusun kerangka karangan, yang ketiga mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah cerita, kemudian yang keempat menyunting dan merevisi cerpen, yang kelima adalah publikasi. Itu yang terakhir, paling terakhir untuk pertemuan kali ini dari bab yang ketiga, yaitu cerita pendek. Kalian saya beri tugas untuk membuat cerita pendek yang berjudul Bawang Putih, Bawang Merah. Tentunya cerita ini kalian sudah tahu dan paham betul apa yang ada di dalam cerita Bawang Putih dan Bawang Merah. Sekali lagi saya harapkan kalian semua untuk membuat tugas yang saya berikan atau yang ibu berikan, yaitu membuat cerita pendek yang berjudul Bawang Putih dan Bawang Merah. Ya, sekian, selamat mengerjakan tugas dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.